Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dan P2T menyelenggarakan acara penerimaan mahasiswa baru dan pelantikannya sekaligus. Alhamdulillah hari ini kita bisa menerima mahasiswa sebanyak total 186 mahasiswa. Dan tadi sudah disampaikan kepada mahasiswa apa-apa saja yang perlu mereka lakukan selama melakukan kuliah di ITBU. Kami juga sudah menyampaikan bagaimana strategi mereka supaya dapat selesai dengan tepat waktu. Juga sudah dilantik mahasiswa sehingga sekarang mereka sudah resmi menjadi mahasiswa ITBU, dan kami sangat bersyukur dengan kerjasama dengan P2T ini. Alhamdulillah ITBU dapat menerima mahasiswa yang lebih banyak lagi, dan tentunya ke depan dengan kerjasama yang baik ini kami berharap makin banyak mahasiswa yang masuk ke Institut Teknologi Budi Utomo. Saya juga ingin menyampaikan bahwa alumni ITBU ternyata sangat sukses di luar. Kebetulan hari ini mereka hadir untuk mensupport mahasiswa-mahasiswa baru, dan untuk itu saya menghimbau pada saudara-saudara yang ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. ITBU adalah salah satu institusi yang siap mengembangkan Anda. Semoga Anda juga bisa masuk ITBU, dan tentunya kami mengharapkan sukses. Ya, kami sudah bekerja sama dengan P2T ini selama cukup lama, sejak tahun 2009 sampai saat ini. Terlihat kecenderungan yang membaik. Maksudnya kecenderungan baik adalah penerimaan mahasiswa setiap tahun meningkat dari yang mulai sedikit sampai sekarang mencapai 185 mahasiswa. Tentunya ini adalah kecenderungan yang baik sekali, dan ya tentunya saya mengharapkan ini akan terus meningkat, karena dengan tambah mahasiswa tentunya kita juga akan bisa mengembangkan ITBU dengan lebih baik lagi, terutama sarana-sarana pendidikannya. Yang tadi sangat yang mana? Coba. Namanya siapa berdua? Ya, oke, baik. Nah, itu semua yang saya berikan tadi adalah program lanjut, ya, yang belum mendapatkan maaf bebas. Ya, jadi yang belum ada maaf, belum mendapatkan maaf, tolong nanti kalau sudah selesai acara ini, di atas itu ada nomor penghasil. Itulah nanti yang kamu isi setiap kamu kuliah di absen. Jadi misalnya kayak si ini tadi, Rijal Jaya Wiguna. Ini Bapak. Nah, yang mahasiswa reguler juga, ya, yang mendapatkan nomor pokok juga nanti tetap bagi mahasiswa reguler juga ada. Yang sudah hadir, coba baju tangan dulu. Yang reguler, yang kuliahnya Senin sampai Sabtu. Sedikit sekali yang datang. Harusnya kalian ini ada 40 orang. Tapi kalau ada
tentang yang di bagian Bapak aja, di luar itu tidak. Ya, yang di bagian Bapak nomor pokoknya, terus tata tertib acaranya, sama jadwalnya. Itu yang di bagian Bapak tadi. Selainnya itu nanti ditanyakan kepada bapak-bapak kita di sini. Jadi yang dibagi Bapak itu aja. Ada pertanyaan tentang jadwalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Institut Teknologi Budi Utomo beserta jajarannya. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Budi Utomo. Yang terhormat Direktur Program Perkuliahan Tambahan, yang terhormat para pimpinan, staf, dan keluarga besar Institut Teknologi Budi Utomo, yang terhormat keluarga besar alumni Institut Teknologi Budi Utomo, yang terhormat pula para mahasiswa baru baik program reguler maupun P2T. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat di ruangan ini untuk menghadiri acara launching mahasiswa baru ITBU semester genap tahun 2016-2017. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru yang bergabung di Institut Teknologi Budi Utomo. Untuk tertibnya, kami secara singkat akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan Rektor Institut Teknologi Budi Utomo. Berikutnya sambutan Yayasan Budi Utomo. Dilanjutkan sambutan dari Wakil Rektor Institut Teknologi Budi Utomo bidang keuangan. Kemudian sambutan dari Direktur P2T sekaligus penyerahan mahasiswa baru P2T kepada Rektor Institut Teknologi Budi Utomo. Indonesia kebangsaanku.
Kapolri. Yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Budi Utomo, Pak Haji Nasir. Yang saya hormati Direktur BPWT, dan mewakili para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan tentu yang saya hormati juga keluarga besar alumni Ibu. Alhamdulillah bisa hadir sini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat datang kepada calon mahasiswa Ibu, karena belum dilantik jadi masih calon ya. Nanti kalau dilantik baru jadi mahasiswa Ibu. Selamat datang di kampus Ibu. Mudah-mudahan Anda saudara semua betah di Ibu, dan mudah-mudahan juga kuliahnya selesai tepat waktu. Untuk itu saya anjurkan supaya membuat rencana atau program ya. Jadi jangan tidak ada program, karena dengan Anda membuat program, Anda bisa memperkirakan kapan harus selesai dan bisa memacu diri sendiri kapan bisa selesai. Karena memang Anda ditunggu nih di masyarakat untuk peranan Anda sebagai sarjana di Indonesia. Mungkin perlu juga saya ingatkan, tentunya agak berbeda ya nanti waktu Anda jadi mahasiswa dengan waktu sebelum jadi mahasiswa. Waktunya waktu masih sekolah 3 atau STM maupun SMA ya. Karena waktu SMA atau STM boleh dibilang Anda lebih 100% dibimbing oleh guru-guru, oleh sekolah. Jadi mengikuti kuliah atau belajar maksud saya itu terarah sekali gitu ya. Tapi kalau udah perguruan tinggi sedikit berubah paradigmanya atau kebiasaannya, Anda harus lebih aktif ya. Jadi kuliah rajin, jangan sampai tidak kuliah ya, harus kuliah gitu ya. Karena itu salah satu penilaian kalau kuliah ya tentu bukan mahasiswa. Jadi kuliahnya rajin tapi mengikuti kuliah tapi belum tentu 100% materinya itu dari kuliah. Jadi Anda juga harus siap mencari materi dari tempat lain ya, dari buku-buku misalnya ya. Karena pada prinsipnya dosen di sini hanya mengarahkan atau menyampaikan isi dari materi yang dikuliahkan atau yang dipelajari. Ya tentu banyak tambahan dari luar, bisa dari buku. Sekarang juga eranya sudah digital ya, bisa ambil dari internet bahan-bahannya, karena di situ banyak misalnya dapat e-book gitu ya, buku-buku yang dalam bentuk digital gitu. Jadi Anda akan lebih banyak menambah ilmu. Dan belum tentu juga kami atau saya misalnya contohnya sebagai dosen lebih banyak tahu gitu ya. Karena tadi kemajuan teknologi sekarang saudara bisa belajar lebih jauh dari dosen Anda ya. Maksudnya materi kuliah tertentu, apalagi kalau sudah aplikasi gitu ya, tentunya apalagi yang sudah bekerja gitu, mereka biasanya lebih banyak tahu. Nah ini bagus juga menjadi inputan untuk dosen-dosen. Jadi waktu diskusi kuliah itu bisa ditanyakan atau didiskusikan pengalaman di pekerjaan ya. Itu salah satu yang juga bagus untuk mengembangkan ilmu saudara sekalian. Kemudian yang tidak lupa saya mau ingatkan juga, biasanya nanti mungkin dijelaskan lebih detail itu penilaian, ada beberapa penilaian ya. Jadi ada masuk kuliahnya, ada nanti bikin tugas, terus ada ujian, tentu ada UTS dan UTS. Nah itu semua harus dijalankan ya, jangan sampai misalnya kuliahnya Senin Kemis, jadi nggak rutin gitu, itu harus rutin. Sedapat mungkin dibikin rutin gitu ya. Kemudian kalau dapat tugas harus dikerjakan misalnya gitu. Karena semua itu ada nilainya, jangan sampai bolong gitu, nanti yang rugi Anda sendiri karena nilainya tidak maksimal ya. Mungkin itu karena waktunya singkat ya, saya sampai saya berikan masukan pada saudara semua.
mudah-mudahan sekali lagi saya doakan Anda bisa selesai tepat waktu. Amin. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dari Yayasan Budi Utomo yang akan disampaikan oleh Insinyur Haji Muhammad Nasir Ali ANMM. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak Rektor Ibu Institut Budi Utomo, Bapak Prof. Dr. Insinyur Haji Martin Jamin MC yang beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Direktur BWT, yaitu Bapak Asep Setiawan SE yang saya hormati, para alumni Institut Budi Utomo, saya lihat ada beberapa orang yang saya hormati, adik-adik calon mahasiswa dan mahasiswi. Saya katakan calon karena belum dilantik oleh Pak Rektor. Insya Allah bentar lagi betul-betul jadi mahasiswa-mahasiswi itu yang insya Allah mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya lah, hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat atau di ruangan yang indah ini dalam rangka pertemuan antara calon mahasiswa dengan pengurus atau pelaksana di lingkungan Institut Budi Utomo. Saya mewakili dari Yayasan Budi Utomo hanya menyampaikan informasi, karena nanti kalian akan disampaikan khusus masing-masing oleh prodi masing-masing tentang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Budi Utomo ini. Bapak Rektor dan adik-adik mahasiswa selalu yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Institut Budi Utomo ini yang pernah saya informasikan sebenarnya kenapa itu dinamakan Budi Utomo. Jadi ini sekilas info bahwa sebenarnya lahirnya Institut Teknologi Budi Utomo ini itu awalnya adalah dari Akademi Teknik Budi Utomo. Saya lihat ini para alumni dari Akademi Teknik Budi Utomo ATBU yang ada di Jalan Budi Utomo 7 STM atau SMK 1 sekarang. Kalau kalian melihat di Jalan Budi Utomo sana ada STM 1 dulunya, sekarang bisa SMK 1. Di situ awalnya. Sebenarnya berdirinya pada tahun 1970 sebenarnya ATBU di situ. Nah, sebelum ATBU di situ ada ATN namanya dulu.
Di STM 1 itu ada ATN yang sekarang sudah jadi ISTN. Mereka pindah diganti ADBU. Alhamdulillah pada tahun 85-86 ada integrasian dari akademik. Kita pada saat itu sebenarnya di ADBU itu sudah ada beberapa jurusan. Pertama jurusan mesin, kemudian jurusan elektro, dan ada jurusan sipil pada saat itu awalnya. Kemudian pada tahun 83-84 ada tambahan, yaitu informatika ya dan komputer. Dulu kita bisa, direkturnya bisa. Ada direktur akademi Teknik Budi Utomo, ada direktur Amikbu kita singkat, ya akademi manajemen pendidikan dan komputer pada saat itu. Nah kemudian peleburan integrasi itu kita diinformasikan bahwa pada sistem informasi bahwa akademi akan disuruh menjadi sekolah tinggi, institut atau universitas pada saat itu. Nah dari pengurus yang terdahulu mereka membuat jadi Institut Teknik Budi Utomo pada 1985 jadilah peleburan Akademi Teknik Budi Utomo dan Akademi Manajemen Informasi Komputer itu menjadi satu Institut Teknologi Budi Utomo. Nah waktu itu kita kampus ini digunakan pada tahun 85-86. Setelah nantinya kalian menjadi mahasiswa atau mahasiswi di IPBU ini, kalian harus tahu sistem akademiknya. Jangan hanya sekedar kuliah tapi nggak tahu. Pak Rektor mengharapkan bahwa kalau bisa cepat selesai. Kalau kata istilah apa? Ada ikan apa Pak Towo? Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Nah, tapi pesan Pak Rektor tadi bukan berarti cepat nggak pernah masuk, dia pengen cepat. Harus rajin masuk. Makanya saya katakan kita harus tahu sistem pendidikan kita. Nanti tanya sama prodi-prodinya, tanya sama Pak Dekannya, kalau perlu tanya sama Pak Rektornya. Ya, insya Allah pasti karena beliau menyarankan tadi kalau bisa cepat selesai. Ya, alhamdulillah kalau kita lihat saya baru hari ini setelah beberapa periodik. Saya melihat kakak-kakak kita ini, alumni ini pada bos-bos semua ini. Tadi saya dengar Pak Towo jadi ketua apa nih Pak Arson? Hah? HA? Wah, Pak Arson ini sebagai apa? Wah. Ini ada beberapa orang yang saya tahu ini. Alhamdulillah. Kita tidak ketinggal dengan perguruan tinggi lain. Dan saya yakin di antara kalian sudah ada yang manajer ini. Ya saya yakin mungkin nggak mau aja nyebut saya manajer apa. Nah disinilah maksud saya. Kalau bisa apa yang namanya tarik-tarikan ya kali ya Pak Towo ya. Pak Towo ini bersedia kalau alumni mungkin yang bagus di sini nanti informasikan ke Ibu. Sama Pak Rektor, Pak saya butuh tenaga jurusan elektro, Pak Towo ini elektro misalnya. Apa salahnya informasikan ke sini? Di sini kan ada pengurusnya juga ya. Wah, tuh mekanik elektrikal. Apalagi kan mesin juga boleh katanya. Belum yang lain-lain. Maka nanti saya mohon Pak Arsono, Pak Bambang kalian alumni. Coba kumpul, informasikan ke
kita ini, adik-adik kita ini saya yakin banyak bagus-bagus Pak. Jangan hanya kuliah tapi nggak tahu, pas mau ujian sidang baru bingung. Saya ini apa aja yang perlu saya tambahkan? Karena IP, ini prestasi itu perlu. Kalau saya lihat sekarang ini, bagi yang mungkin yang mau mungkin jadi pegawai negeri atau gimana, saya nggak tahu ya. Karena yang saya lihat ternyata buktinya sekarang IP itu perlu. Alhamdulillah saya ini sama Pak Rektor, kita berterima kasih sama Pak Rektor dan jajarannya bahwa hasil akreditasi kita sudah mencapai nilai baik. Kalau dulu kan ada istilah ya, hasil akreditasi A, B, C gitu kan. Sekarang A itu unggul. Di sini ada salah satu, kita lihat Pak Prof. Edi Sirait ini di samping Pak Rektor. Makanya tadi mestinya pembawa acara memperkenalkan dulu. Saya bilang, ternyata kan beliau kalau nggak saya kenalin nggak tahu kan. Samping Pak Rektor kita ini, beliau sekarang menjabat rektor di Universitas Veteran. Tuh. Beliau kan jurusan mesin ya, Pak Prof ya. Nah, yang jurusan mesin minta ilmunya nih. Kok bisa jadi rektor santu, gimana caranya? Saya juga belajar susah kemudian. Ya. Nah, nanti maksud saya, kalian sekali lagi kalau bisa seperti pada harapkan, cepat selesai dari sini, bukan cepat hanya cepat saja, tapi kalau yakin saya kalau kalian tahu sistem akademik, insya Allah akan cepat. Kalau bisa 3,5 tahun kelar, ya 3,5 tahun. Dan kita kan 8 semester kan, 8 semester berarti kan kalau 1 semester 6, ya berapa tahun? 4 tahun, jangan lama-lama, ya. Jangan lama-lama, nanti kan keburu nggak punya bini. Pasti tahu ujung-ujungnya ke sana toh. Nah, cepat biar cepat selesai ya. Ya itu mungkin yang bisa sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang ya pas, mewakili yayasan, sekali saya ucapkan selamat studi di Institut Budi Utomo. Mudah-mudahan cepat selesai dengan IP yang bagus. Institut Teknologi Budi Utomo, kepada Profesor Dr. Edi Sirait kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Ketua Yayasan Budi Utomo, yang saya hormati Pak Rektor Budi Utomo, yang saya hormati para dekan, para wakil rektor, dan yang saya hormati para alumni yang hadir pada hari ini, serta mahasiswa Budi Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Tadi dari diperkenalkan oleh Pak Wakil Yayasan, nama saya. Kalau Pak Rektor itu senior saya di UI. Beliau itu tamatan di UI Elektro, angkatan, tadi saya bilang angkatan 68. Kalau saya ini tamatan UI di material metalurgi tahun angkatan 75. Ya, jadi beda 7 tahun. Tapi saya mengikuti ibu ini sejak sudah 35 tahun. Saya yakin ada yang belum lahir saya sudah ngajar di ibu. Itu namanya ADBU ya. Itu dikenalkan oleh Pak Wakil Yayasan. Ya,
81 saya sudah mengajar di ADU, ya. Saya mengajar mesin, saya pernah jadi sekretaris jurusan mesin, pernah jadi ketua jurusan mesin. Saya juga pernah jabat, sekarang diminta tetap jadi wakil rektor bidang 1, seharusnya saya sudah mantan karena jabatan saya di Universitas Veteran Jakarta sebagai rektor, jadi nggak mungkin saya berada di sini. Jadi, kemudian sekarang saya tetap di itu, diminta sebagai BPH, badan apa namanya, penghubung antara yayasan dengan universitas. Jadi memang sejarahnya panjang itu ini. Jadi kalau saya lihat bahwa kita harus melihat bahwa IBU merupakan suatu perguruan tinggi yang disampaikan oleh Pak Nasir. Dulu pernah ada satu jurusan yang hilang, arsitek ya hilang kan? Arsitektur hilang, sekarang kita bertambah prodi lagi, alhamdulillah sekarang jumlah mahasiswanya tambah banyak. Sekarang ini saya lihat ada 175 mahasiswa, itu merupakan bagus sekali. Berarti kalau dalam 4 tahun saya hitung mahasiswa IBU ini bisa mencapai sekitar 800 ya, untuk suatu perguruan tinggi. Jadi saya tidak berpanjang-panjang, saya hanya mengucapkan selamat atas saya bilang ada bukan ya, jadi kecuali yang depan, yang belakang ibaratnya seperti anak-anak saya sendiri. Kalau yang depan ini udah masuk lansia, keluarga besar, ibu, alumni. Banyak alumni ibu yang sukses di luar. Saya pernah ketemu salah satu dulu bekas bimbingan saya, ya, di UI, ya. Malahan waktu dia melamar di Astra, yang mengetes itu alumni ibu. Ya, bayangin aja. Yang ngetes dia masuk Astra itu alumni ILMU, karena alumni ILMU banyak di Astra. Ya. Jadi bukan perubahan zaman itu cepat sekali. Ya, kalau kita tidak bergerak cepat kita akan tertinggal. Oleh sebab itu Einstein mengatakan bahwa hidup itu ibaratnya kita naik sepeda. Life is like riding a bicycle. Ya. Kalau kita tetap menjaga keseimbangan kita, tetap melaju, kita harus tetap bergerak. Ya, if you want to keep your balance, you need to keep moving, gitu. Kalau tidak kita jatuh. Hidup ini perlu bergerak cepat. Ya, berjalan terus, tidak boleh berhenti. Ya, jadi saya harapkan tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Yayasan dan Pak Rektor bahwa tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyak mungkin di IBU. Ya. Itulah merupakan yang kita sebut dengan kebebasan mimbar. Kebebasan mimbar artinya adalah Anda di sini boleh menuntut ilmu apa saja, kecuali ilmu sihir yang ada diajarkan sini. Ya. Mau belajar teknologi komputer silakan, mau belajar masalah mechanical engineering silakan, bebas. Ya, bebas, ya. Jangan ilmu hitam gak ada dosen ilmu hitam sini. Artinya kita diberikan satu modal dasar oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah nilai-nilai curiosity, keingintahuan. Jadi kalau orang nggak punya nilai curiosity, tidak ingin tahu, matilah dia, tidak berkembang. Karena Anda ingin tahulah Anda sekolah, ya. Silakan menuntut ilmu sini sebanyak mungkin dengan puas dengan apa yang Anda dapat. Ya, ingat salah satu penyair Islam yang bernama Jalaluddin Arumi mengatakan, seandainya Anda haus, Anda menuju ke pinggir pantai, Anda hanya merasa puas dengan segelas air. Tapi ternyata di dalam lautan itu penuh dengan harta benda, penuh dengan emas, penuh dengan permata, tapi Anda hanya puas dengan segelas air. Artinya apa? Perguruan tinggi merupakan gudang ilmu.
Ya, belajarlah sepuas-puasnya. Itulah kebebasan mimbar. Ya. Tidak ada yang melarang Anda mau belajar elektronik, tidak ada yang melarang Anda belajar komputer, tidak ada yang melarang Anda belajar segala macam. Bebas. Buku ada, pustakaan ada, email ada, komputer ada, jalankan. Ya. Kalau Anda baca buku John Friedman, The World is Flat, artinya apa? Anda berada di IBU, mahasiswa, ada yang berada di UI, contohnya ada yang berada di ITB, ada yang berada di UNPAD, di UGM, tapi kalau Anda menggunakan satu komputer yang sama, ada Google situ, ada segala macam situ, pasti kualitasnya sama. Ya. Karena dia berhadapan dengan sumber yang sama. Ada e-library sama. Yang tidak sama adalah apa? Faktor apa? Faktor M. Apa faktor M? Malas. Kalau kita udah malas, sudah nggak sama. Dia rajin, kita malas. Kalau kita pegang komputer dengan memori berapa juga, kalau kita malas, ya nggak sama. Jadi kalau kita sama-sama tidak malas, sama kualitasnya, dimanapun juga kualitas sama. Jadi ya, dan itu saya sampaikan. Mudah-mudahan saya mengharapkan sekali Anda ini menjadi mahasiswa yang baik dan cepat selesai. Tadi Pak Rektor mengatakan 3 tahun Pak selesai. Ya, 3 tahun, 3,5 tahun selesai, sudah jadi sarjana. Ya, cepat memenuhi harapan orang tua, harapan keluarga, dan harapan mertua. Kalau ada yang atau harapan calon mertua, kalau ada sini. Harus itu karena itu mendorong kita. Baik, saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Rektor 2 kepada Bapak Insinyur James Borman MPD kami persilakan. Yang saya hormati dari Yayasan, Pak Rektor, Pak Edi Sirat, Pak Dekan, dan Ketua Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyampaikan masalah pembayaran, bahwa kita ini kan kuliah tidak terlalu lama. Kalau nggak salah hanya 2 bulan udah ujian tengah semester. Tolong diperhatikan dengan ujian tengah semester, 2 bulan lagi kalian langsung ujian akhir semester. Itu kayak gitu. Jadi supaya ujian juga bagus, di akhir semester juga kalau bisa tidak ada lagi yang uang pembayarannya tidak selesai kayak gitu. Karena bisa dihitungan, bisa ada beberapa kali cicilan kayak gitu. Semester sekarang kalian ngambil 20 SKS, semester 2 lagi, semester nanti habis ini ngambil 20 SKS, nanti bisa ngambil 24 SKS. Itu 3,5 tahun kalian selesai. Seperti itu. Jadi kata bapak-bapak tadi, tidak ada alasan kalau tidak selesai dengan zaman sekarang ini. Karena kalau dulu saya orang sipil bangun sekitar 3-4 tahun, untuk sekarang cuma dalam waktu bangun rumah itu 5 hari, 4 hari selesai. Ini dengan zaman yang maju ini. Jadi kalau kita gerak lama itu lambat gitu, seperti itu. Jadi hasil penelitian di Amerika, ini yang perlu saya sampaikan. Kalau kita agamanya Islam, itu yang belajar paling bagus tuh habis subuh itu. Paling nggak sejam lah kita belajar tiap subuh. Dan orang-orang teknik ini harus belajar. Kenapa harus belajar? Karena kita banyak ilmu pasti di situ, matematika. Kalau kita belajar matematika itu biasa, nanti kita akan ada kasih seminar matematika itu gampang. Itu kayak gitu. Jadi dari semester 1 sampai semester 8 itu pelajaran kita itu banyak pelajaran matematika kayak gitu. Kalau di sipil mekanika teknik sampai
8 juga tuh mekanika teknik. Jadi kalian terus terlalu takut dengan pelajaran-pelajaran itu. Yang penting diikutin aja, masuk, rajin masuk, jangan sampai tidak rajin masuk kayak gitu. Karena kalian tidak akan tahu. Masuk duduk di depan, dilihat tuh yang dosen terangin itu kayak gitu. Jadi kunci-kunci orang sukses itu kita harus rajin mengejar ilmunya kayak gitu. Saya kasih ini di koran berapa hari saya baca itu, kita kekurangan sarjana teknik itu 1,5 juta orang. Setiap tahun kita butuh 100.000 orang. Itu tidak bisa di drop dari semua universitas yang ada di Indonesia, itu tidak bisa, tidak cukup kita. 100.000 orang itu kekurangan setiap tahun. Yang sekarang ada kekurangan 1,5 juta orang. Di koran berapa hari yang lalu itu dibilang. Jadi dari untuk sarjana teknik itu kita kekurangan 1,5 juta orang sekarang nih, posisi sekarang kita kekurangan. Jadi saya juga pikir kenapa banyak orang tidak mau di teknik, mungkin matematika kita agak banyak ya. Jadi kalian jangan terlalu takut seperti itu. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan, bahwa kita kuliah tidak terlalu lama, hanya 2 bulan kuliah udah ujian tengah semester, 2 bulan kuliah ujian akhir semester. Seperti itu perjalanan terus. Pembayaran kalau bisa tolong diingat seperti itu supaya kalian juga tidak kita juga tidak terlalu banyak benturan dengan kalian masalah pembayaran gitu. Kira-kira itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu di wisuda yang akan datang nanti. Cuma 3,5 tahun. Ada beberapa orang kemarin 3,5 tahun untuk selesai. Kira-kira itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur P2T sekaligus serah terima mahasiswa baru P2T kepada Rektor Institut Teknologi Budi Utomo. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Martin Jamin MSc. Yang saya hormati pimpinan dari Yayasan Budi Utomo, Bapak Insinyur Haji M. Nasir Ali MM. Yang saya hormati juga para wakil rektor, para staf, dosen, dan karyawan di kampus ITBU, serta para alumni ya yang pada kesempatan kali ini telah hadir juga di depan kita. Alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini ya, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya dalam acara pelantikan sekaligus pengarahan mahasiswa-mahasiswi baru Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta di semester genap tahun ajaran 2016-2017. Kami mengucapkan selamat datang kepada semuanya. Terima kasih telah memilih kampus ITBU ini ya, sebagai alma mater untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1, dan saya yakinkan bahwa Bapak Ibu semua tidak salah memilih kampus ITBU ini. Terbukti dengan para alumni yang sukses ya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor yang beserta jajarannya yang pada kesempatan kali ini telah hadir ya, tentunya untuk melantik dan memberikan pengarahan kepada seluruh calon mahasiswa-mahasiswi baru
di semester genap ini. Pada kesempatan ini kami dari panitia penerimaan mahasiswa baru sekaligus ingin menyampaikan dan melaporkan untuk pencapaian penerimaan mahasiswa baru di semester genap tahun ajaran 2016-2017 ini sampai dengan tanggal 4 ya kemarin. Jadi kami laporkan sudah ada 186 orang yang mendaftar, Pak Rektor. 186 orang ya. Untuk jurusan informatika itu ada 34 orang, kemudian teknik mesin ada 67 orang, teknik elektro ada 40 orang, sipil 45 orang. Jadi semua ada 186 orang. Namun demikian ya, kami sampaikan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua bahwa beberapa minggu ke depan kita masih menerima ya, pendaftaran ya. Jadi barangkali dari bapak, ibu, adik-adik semua ingin mengajak rekan kerja, ya rekan kerjanya, kemudian teman di rumah, tetangga, ya. Silakan ya segera direkomendasikan ya ke tempat pendaftaran. Jadi kita masih terima ya, masih terima untuk mendaftar dan kuliah bersama Anda di semester ini ya. Jadi silakan direkomendasikan. Kami tentu ingin menyampaikan beberapa himbauan ya kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru di semester ini. Yang pertama, tolong jaga nama baik kampus ITBU ini ya, tentunya dengan melakukan hal-hal ataupun kegiatan yang positif di masyarakat ya. Kemudian yang kedua, besarkan kampus ITBU ini tentunya dengan menyampaikan bahwa di kampus ini kita ada penerimaan mahasiswa baru ya di setiap semester ya, tentunya setahun kita menerima 2 kali. Jadi tolong disampaikan bahwa di kampus ini juga menerima pendaftaran kelas reguler maupun program perkuliahan tambahan atau P2T ya. Yang ketiga, untuk semuanya ya, tolong diperhatikan. Tadi Pak dari Warekdo juga sudah menyampaikan, tolong kewajiban-kewajiban Anda sebagai mahasiswi di sini ya, kewajiban baik itu pembayaran uang kuliah, kemudian juga ada yang namanya jadwal kuliah, jadwal ujian, pengisian KRS, itu betul-betul dijalankan ya, sehingga teman-teman semua nanti juga bisa ya, ketika pada kesempatan ini kita berkumpul bersama-sama di sini, nanti bisa diwisuda pun bersama-sama ya, mudah-mudahan. Kemudian yang terakhir, silakan untuk menjalin koordinasi dengan para pimpinan di kampus, terutama dengan dosen ya. Jangan sampai nanti dalam perjalanan mahasiswa-mahasiswi ada kendala ya, sehingga yang harusnya kuliah bisa selesai tepat waktu, kemudian akhirnya jadi terlambat ya. Jadi silakan dijalin koordinasi dengan pihak kampus, sehingga barangkali nanti ada solusi ya, ketika misalkan ada teman-teman nanti ada yang dinas keluar kota ya, jangan sampai nanti itu menghambat kuliah
semuanya ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya pada semuanya yang telah menjadi mahasiswa-mahasiswi di Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta. Silakan mengikuti aturan-aturan akademik yang ada di sini, sehingga 3 atau 4 tahun ke depan nanti kita semua bisa diwisuda bersama-sama. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andri Saputra. Saya ambil jurusan Teknik Informatika. Kesan saya masuk di sini, yang pertama ada teman yang rekomendasiin di tempat ini. Ya karena menurut mereka tempat ini ya dari fasilitas lumayan bagus. Terus untuk biaya juga bisa dicicil. Terus untuk alumninya juga kebanyakan pada sukses semua. Untuk teman-teman yang belum kuliah atau yang pengen mau kuliah, ayo daftar di Institut Teknologi Budi Utomo. Ayo bareng-bareng sama kita di sini belajar bareng. Tempatnya lumayan bagus dan juga dari kota lumayan dekat, dari akses juga bagus. Halo, nama saya Peti Susanti. Saya dari jurusan Teknik Mesin. Masuk di ITBU karena yang pertama rekomendasi dari teman, yang kedua karena ITBU biayanya terjangkau, yang ketiga karena terlihat dari alumni yang banyak yang sukses dan masih banyak lainnya. Ayo buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah seperti saya sedang sibuk bekerja, mungkin bisa ikut di kelas karyawannya ITBU program P2K. Di situ bisa diatur waktunya, mungkin kuliah Sabtu Minggu, pulang kerja bisa kuliah. Ayo kuliah di ITBU karena biayanya terjangkau dan kualitasnya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Dwiantoro dari Sekretariat Pendaftaran Kampus Institut Teknologi Budi Utomo. Untuk rekan-rekan yang ingin mendaftar, pendaftaran dibuka setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Biaya bisa diansur per bulan sesuai dengan peminat mahasiswa. Mari segera daftar di kampus Institut Teknologi Budi Utomo untuk semester ganjil 2017-18.